Cek, 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 cek. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ita Ilham. NIM 3 digit terakhir 076 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024. Sini saya akan menjelaskan dari materi mesin-mesin listrik VFD AT4 pada pertemuan tugas kelima. Pertama, dari tujuan praktikum sendiri, tujuan praktikum dari FWD TK FWD AT4 sendiri itu yang pertama melakukan wiring dasar NN kepada FVD dan UVW ke motor dengan hubungan delta sekitar 220 volt, yang dimana mengkonfigurasi parameter dasar sebagai sumber frekuensi, start, stop, dan batas frekuensi RAM. Melakukan uji multi kecepatan, kontrol analog, fungsi jog, dan evaluasi RAM untuk berhenti. Lalu yang terakhir dari tujuan praktikum itu sendiri adalah mengidentifikasi dan mencatat fault beserta tindakan korektifnya. Nah, peralatan yang digunakan pada saat praktikum kali ini yang pertama, kita menggunakan perangkat utama VFD dengan seri AT4 dengan input 1 phase 220 volt dengan output 3 phase 220 volt, di mana motor induksi dengan 3 fase ini memiliki 220 volt dengan hubungan delta. Alat ukur yang digunakan itu relatif lumayan banyak. Yang pertama ada clamp meter dengan arus AC, lalu ada multimeter tegangan, tachometer untuk mengitur RPM-nya, lalu ada power meter sebagai opsional aja ini buat jaga-jaga, lalu ada termometer sebagai pengukur suhu motor dan heatsink, lalu ada stopwatch juga untuk menghitung waktunya, dan yang terakhir ada osiloskop sebagai opsional untuk mengukur grafik. Lalu kilas balik dari penjelasan praktikum ini akan mempelajari cara mengendalikan kecepatan motor induksi 3 fasa, yang dimana pada praktikum kali ini menggunakan metode variable frequency driver atau FVD dengan input 1 phase 220 volt. Nah, kegiatan ini juga dimulai dengan awalan pemeriksaan pemasangan wiring, yaitu berupa menghubungkan sumber listrik LN ke input dan terminal UVW ke motor dengan konfigurasi delta 220 volt. Lalu setelah itu kita akan mengatur parameter dasar dari panel FVD sendiri seperti sumber frekuensi dan sumber frekuensi dengan pin P10, yang dimana batas frekuensinya itu maksimum atau minimum dari P6 dan P7 serta waktu akselerasinya dan deakselerasi sekitar P34 dan P42. Lalu setelah itu setelah pengaturan selesai, kita akan menjalankan motor dengan menguji beberapa fungsi FVD seperti mengubah kecepatan, mencatat nilai RPM dan arus, lalu menguji arah putaran, forward atau reverse, serta menguji rem untuk melihat perbedaan waktu start atau stop pada nilai AC/DC-nya. Nah, kita juga bisa lihat bahwa fitur atau jog engine ini juga menggerakkan motor secara singkat. Nah, semua hasilnya itu direkam dan di video serta dicatat nih dalam tabel analisis. Misalnya bagaimana peningkatan frekuensi, meningkatkan kecepatan motor, atau bagaimana pengaturan rem untuk mempengaruhi transien dalam jarak berhenti. Nah, ini bisa kita lihat data hasil praktikum kali ini. Kita melihat karakteristik dan frekuensi RPM dan arus. Nah, kita bisa lihat dari karakteristik data tersebut, dari frekuensi hertznya juga memiliki hasil RPM yang berbeda, yang dimana semakin besar frekuensi hertznya, maka semakin besar juga RPM atau putarannya. Bisa kita lihat dari line inputnya itu akan memiliki nilai yang berbeda juga. Namun di frekuensi hertz di 90 sampai 100 ini hampir memiliki line input yang sama, yang dimana dari frekuensi 80 menghasilkan line input itu sekitar 1,3, sedangkan dari frekuensi 90 dan 100 menghasilkan line input sekitar 1,2. Lalu bisa kita lihat juga V input yang digunakan ini sama semua karena memang dari sananya emang disesuaikan dengan 232 volt. Nah, lanjut data hasil praktikum pada hasil percobaan kali ini, uji rem dan akselerasi. Yang pertama P12 itu pasti 1. Amati start, tunggu steady dan amati waktu stop dan amati waktu. Nah, bisa kita lihat dari P34 sampai IP itu memiliki nilai yang relatif cenderung berbeda-beda. Gimana? Dari IP sendiri ini emang rata karena emang dari sananya sekitar 1,2. Lalu bisa kita lihat dari P13 memiliki nilai-nilai yang berbeda. Ada yang dari 5, 10, 15, 20 sampai 25. Dengan P42 juga mengikuti dari P34 juga.
yang dimana frekuensi yang dihasilkan itu rata-rata 75. Ini sama nilainya. Lalu test start itu emang dimulai dari titik 0, yang dimana waktunya tersebut emang dari 0. Lalu test steady itu waktu lama berjalannya. Nah, bisa kita lihat waktu tunggunya itu sekitar dari P3, 4, 5, 5, dan 75 atau frekuensi 75 ini PSTD-nya itu mulai dari 15,64 dengan waktu akselerasi sekitar 15,64 dan test steady stop-stopnya itu 15,64 dan test stopnya itu sekitar 15,07 dengan waktu deakselerasi sekitar 15,64. Berbeda dengan P34 dengan nilai 10, P42 dengan nilai 10, dan F frekuensinya dengan nilai 75. Dengan test steady 0 akan menghasilkan test steady, maksudnya test start 0 akan menghasilkan test steady dengan nilai 0,8 sampai waktu akselerasinya sekitar 0,8, 8,0 dan test steady to stopnya sama 8,00. Lalu test stopnya mengalami perubahan sedikit yang dimana akan menurun 20. Itu jadi 7,40 dan waktu deakselerasinya sekitar 8 dan waktu peak-nya hampir sama. Maka kesimpulan antara frekuensi dan RPM bisa kita lihat. Nah, peningkatan frekuensi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kecepatan berupa RPM. Semakin lama frekuensi yang kita berikan, maka semakin tinggi juga nilai RPM yang dihasilkan. Bisa kita lihat, hubungan yang berbanding lurus antara frekuensi dengan kecepatan motor itu artinya sementara itu arus input akan mengalami kenaikan seiring bertambahnya frekuensi sekitar 80 Hz, kemudian cenderung stabil pada nilai tertentu. Hal ini menunjukkan pada frekuensi rendah, motor memerlukan arus yang lebih besar untuk menghentikan beban awal inersia, sedangkan pada frekuensi tinggi, arus menjadi lebih relatif konstan karena beban kerja motor sudah stabil. Nah, tegangan input yang tetap pada 232 volt menunjukkan bahwa perubahan kecepatan dan arus terutama dipengaruhi oleh variasi frekuensi, bukan oleh perubahan tegangan. Nah, bisa kita lihat juga kesimpulan antara hubungan akselerasi dan deakselerasi dengan arus bisa kita simpulkan bahwa pengujian rem pada tabel dapat disimpulkan bahwa penilaian pada kecepatan atau akselerasi dan perlambatan pada deakselerasi frekuensi berpengaruh sangat signifikan terhadap waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai steady maupun berhenti. Yang dimana semakin besarnya rem, maka waktu akselerasi dan deakselerasi menjadi semakin singkat. Misalnya pada rem 5 Hz, waktu akselerasi dan deakselerasi masing-masing menjadi sekitar 15,64 detik. Di mana sedangkan pada rem sendiri 25 Hz, waktu tersebut berkurang menjadi sekitar 3,22 detik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan rem mempercepat respon dinamis terhadap perubahan kecepatan. Namun, arus puncak seperti EP bisa kita lihat relatifnya pada nilai 1,2A yang dimana seluruh variasi rem akan mengindikasikan bahwa sistem pengendali motor atau inverter mampu menjaga arus tetap stabil, meskipun terjadi sedikit perubahan laju percepatan dan perlambatan. Dengan demikian, bisa kita berikan kesimpulan terakhir bahwa peningkatan nilai RAM mampu mempercepat proses akselerasi dan deakselerasi tanpa memberikan pengaruh berarti terhadap besar arus dan konsumsi daya yang dibutuhkan oleh motor. Sekian penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.